Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair biyadikal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan bab yang cukup nyambung dengan sebelumnya, yang mana di bab 51 ini bunyi aslinya adalah babur rojai. Roja itu adalah berharap. Roja yarju rojaan. Liman kana yarjullah. Ada itu. Lengkapnya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Kalau diartikan, sungguh betul-betul ada keteladanan yang sangat baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang masih mengharap Allah. Jadi seakan-akan perintah dari ayat itu, kalau memang dirimu masih mengharapkan ridha Allah, maka tirulah keteladanan baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu. Ini namanya yarju, roja. Kenapa? Karena di bab sebelumnya cukup ngeri, yaitu al-khauf, rasa takut. Apa yang ditakuti? Azab nanti itu dahsyat, perih. Yang banyak digambarkan di antara hadis-hadisnya adalah seringan-ringannya siksa ahli neraka ketika ditaruh
di telapak kakinya satu bara api, maka akan mendidih otaknya. Ngeri apa enggak itu? Ngeri. Sebab kalau kita di dunia, kok misalnya kaki kita dilas begitu, kaki dilas, las itu kan api yang panas itu, wong timah aja leleh. Terus kemudian jangankan timah, besi aja juga leleh. Cuma sepanas-panasnya api las, itu kalau untuk ngelas kaki kita ini ya tidak sampai mendidih. Berarti memang tidak bandingannya antara kedahsyatan di dunia yang sudah segitunya dibandingkan dengan akhirat. Terus lagi dipaparkan yang lain. Manusia nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan amalnya, kelakuannya, jerih payahnya. Nah dari sekian itu ada yang ngalami karena begitu menderitanya, mengalami panas dan sebagainya, karena memang matahari didekatkan. Ini bunyi hati semuanya ini. Sehingga saking menderitanya, saking panik dan panasnya, sampai mengalirlah keringatnya. Keringat karena gembrobos begitu, maka sampai nembus bumi 70 dhira. Kalau hujan sekarang ini ngerembes ke bumi baru berapa meter? Baru berapa meter ini? Wah, baru di atasnya, belum merembes. Nanti kalau hujan lebat sampai banjir, merembes berapa meter itu? Paling 5 meter, 10 meter sudah menggenang. Ini nebus gitu. Dan ketika sudah ke bawah merembes, menggenang, ada yang menggenangnya sampai mata kaki. Keringat. Lah ibu-ibu coba ditengok dirinya, seumur-umur pernah keringetan sampai keringatnya itu menggenang? Kalau seandainya sumuk dan sebagainya, AC mati, ini mati, terus berobos diandui begitu, terus diperes, ada seember apa enggak? Enggak ada. Itu aja sudah sedemikian. Biasanya misalnya listrik mati, PLN. Agak cukup lama yang komplain belum dibenahi. Sehingga hampir seluruh komplek itu pada keluar. Kenapa? Karena di rumah panas semua. Anak-anak yang kecil gitu yang biasanya seger dingin pada rese semuanya. Pada nangis pada ini. Sehingga ya segitu kira-kira. Maka kita diajak kemarin itu khauf Allah. Semoga walaupun keadaan begitu engkau ridho sehingga kami engkau selamatkan ya Allah. Walau seandainya banjir engkau berikan evakuasi terhadap kami. Katanya engkau janjikan bahwa Quran yang kami baca akan menjadi penyelamat, syafi'an li ashabihi. Nah, itu ceritanya koneknya begitu. Karena sekarang seakan-akan diajak begini, dirimu karena memang tidak maksum, tidak malaikat, tidak nabi, tapi orang-orang biasa. Kalau orang biasa pernah kepleset apa enggak? Pernah salah apa enggak? Pernah khilaf apa enggak? Pernah atau sering? Walaupun sering kayak apa, jangan sampai pesimis. Masih banyak ada harapan di sana. Itu maksudnya rojak di situ. Kenapa masih berharap? Karena Allah rahmatnya jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang telah kau perbuat. Nah, begitu. Jadi kalau seandainya dirimu dosa, terus rahmat Allah diambil sedikitnya untuk nambah itu, udah beres. Itu maksudnya begitu. Maka ibu-ibu sekalian, sambil mengevaluasi dirinya, tengok-tengok kelakuan kita sebelumnya,
Maka dengan demikian ada kesempatan di bab ini, jangan sampai pernah putus asa. Jangan sampai pada pesimis. Menghadap Allah, nangis-nangis, minta ampunan. Itu namanya roja. Itu berharap dengan penuh harap. Masih banyak harapan di sana. Karena ada sebagian manusia yang sudah putus asa. Apa itu? Biasanya itu kalau di TV dikemukakan orang-orang yang nakal, perempuan nakal. Ketika sudah nakal, dinasehati, enggak, sudah terlanjur basah sekalian gitu. Saya sudah rusak, biar saya aja yang rusak. Biasanya begitu. Itu tanda-tanda orang apa ini? Bandel kalau ini. Jadi mestinya serusak apapun dirimu, segera wudhu, mandi. Kalau habis itu sholat 2 rakaat, ikut ngaji Riyadhus Shalihin. Begitu. Jangan sampai malah nantang-nantang. Udah terlanjur basah sekalian mandi. Sudah, kalau itu nanti memang penduduk neraka, kalau itu memang susah diingatkan. Tidak hanya kelakuan itu, nyuri juga begitu. Bahkan dalam pemilu misalnya, kemarin-kemarin ngitung di lembaga survei kok agak ngawur-ngawur misalnya, maka jangan putus asa. Yang sudah-sudah segera quick count-mu benerin ya. Karena ditunggu orang banyak, begitu. Quick count-mu itu jangan macam-macam, karena ini berdampak orang banyak, begitu. Maka harus teliti, jangan sampai apa namanya buremnya HP kok salahin, begitu. Kadang nah, ini memang orang kalau itu memang kalau seperti memang dasarnya memang nggak ada takutnya. Kalau nggak ada takut ya kayaknya nantang. Yang ditantang adalah azab Allah. Ya kemarin ketika dikemukakan, karena tidak ada takutnya malah justru nantang. Ketika dijebloskan di neraka, dia bilang malah enak, temennya banyak, artis-artis pada ngumpul, bisa reunian, bisa ngopi-ngopi gitu. Nah ini apa namanya, itu dasarnya memang tidak ada khaufnya. Sudah tidak ada khauf, terus berikutnya tidak roja. Nah, udah ketutup. Nah, maka ini ibu-ibu diajak melalui bab ini, apapun kelamnya masa-masa lalu, maka di sana masih banyak harapan-harapan. Penuh harap. Dimana kalau kita simak pelan-pelan, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kul, katakan wahai Muhammad. Ini perintah Allah, maksudnya katakan, sampaikan, bilangin ke orang-orang, terutama kepada pengikut setiamu yang lagi ada di Intan Lestari. Walaupun dirimu di kota suci Makkah dan sudah dipanggil Allah sejak dulu itu, akan tapi karena engkau sudah kul sampaikan, maka alhamdulillah sabda-sabdamu juga sampai di Pondok Gede, sampai di Jati Makmur. Yang sekarang engkau bilangin itu, alhamdulillah pengikut-pengikutmu pada dengerin ini. Katakanlah wahai Muhammad, suruh mengatakan apa wahai Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku.
baik yang sudah lansia maupun yang menuju lansia. Nah, ibu-ibu lansia. Alladzina asrafu, yang mana mereka telah berbuat israf. Diterjemahnya di sini adalah melampaui batas. Melampaui batas itu ngelantur. Bahasa sepak bolanya offset. Mestinya ketentuannya itu pagernya di situ, malah dia lompati. Dia lompat itu mestinya hakmu di situ, ada pagar masih ngoyok sana. Bansos itu hakmu atau bukan? Kalau memang tidak hakmu, nggak usah kok ambil. Salah sasaran. Namanya asrafu, israf, kebangetan, ngelantur tadi. Jadi membuat batas. Oleh karena itu, kalau di buku ini dikasih catatan berikut ini, maksudnya berlebihan dalam berbuat maksiat. Maksudnya tidak berhenti-berhenti. Gibahnya menggibahi paslon berapa ini? Gibah. Itu bukan gibah, itu namanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Gibah itu ya orang kurang kerjaan. Berjalan dia masih unggul. Gibah. Bohong, dusta, ingkar janji, nyuri, apa lagi? Apalagi naudzubillah sampai mabuk, tidak nutup aurat, baru agak belakangan nutup auratnya. Ya, banyak sekali namanya israfu. Meninggalkan sholat entah sudah berapa hari, entah berapa bulan, enggak ngaji entah berapa bulan, baru mendekati Ramadan baru bongkar-bongkar Qur'annya, namanya asrafu, kebangetan. Makanya israf juga semakna dengan mubadzir. Mubadzir itu apa? Sudah dianugerahi nikmat Allah tapi disia-siakan. Itu juga asrafu. Singkatnya, katakan wahai Muhammad kepada ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hamba Allah yang selama ini telah terlalu banyak berbuat maksiat sehingga mulai batas terhadap diri mereka sendiri, maka la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Oleh karena itu klop ini dengan ayat, dengan judulnya, wahai sekalian hamba-hamba Allah yang selama ini berbuat dosa, maka berharaplah rahmat Allah. Begitu. Berharap penuhlah untuk mendapatkan rahmat Allah. Jangan sampai berputus asa. Begitu maksudnya. Kenapa kita tidak putus asa dan masih menaruh penuh harap? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, itu mengampuni. Apa yang diampuni Allah? Az-dzunuba jami'ah, dosa-dosa seluruhnya, asalkan memang dirimu berharap. Bagaimana cara yang dilakukan berharap itu? Berarti ya istighfar juga ya, tobat juga ya, begitu. Nah, kalau kita masih ingat di bab 2, di antara sungguh-sungguh tobat itu harus berhenti. Jangan sampai berharap rahmat Allah tapi dia masih mabuk aja, namanya tidak berharap. Itu ngerjain Allah Ta'ala begitu. Kalau ngerjain berarti ngeledek. Nah, kalau ibu-ibu misalnya ngerjain bos, kira-kira dipecat atau malah ditambah gajinya? Gitu istilahnya. Ditilang ngerjain Pak Polisi, kira-kira dikasih pasal tambahan atau dilepasin? Ngeledek Pak Guru, kira-kira
dilulusin atau diancam nilainya jeblok. Begitu istilahnya begitu. Maka tinggal tengok dirinya. Kalau memang dirimu betul-betul berharap Allah, mestinya harus berhentilah nakal. Begitu. Kalau yang lalu-lalu udah lupain. Yang penting dirimu sudah berhenti, berjanji tidak mengulangi, menyesali. Itu kan kemarin syarat-syarat taubat. Kenapa? Karena Allah telah berjanji akan mengampuni seluruh dosa yang ada. Dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwal ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun. Ar-Rahim, maha belas kasih. Jadi kasihan terhadap hamba-hambanya yang sedemikian dhaif dan lemah, maka Allah menerima harapan-harapan kasih sayang para hambanya. Wa qala ta'ala, wa hal nujazi illal kafur. Ini kalau dimaknanya aslinya, halnya itu adalah nafi, dan tidaklah kami membalas. Nujazi dari kata jaza, illal kafur, kecuali mereka-mereka yang sangat kafir. Kafir itu maksudnya ingkar. Ingkar itu nolak. Nolak itu enggak mau ngakui, namanya kafir. Ini kalau diterjemahkan setelah ada penjelasan, terjemahnya bunyinya, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Maka memang agama taruhan. Kalau sudah kafir, Allah ya murka gitu. Tapi kalau orangnya sudah mau mengakui, bersyahadat, itu kan sudah mengakui, asyhadu an la ilaha illallah. Kok nakal? Asalkan setelah nakal berhenti terus berharap pada Allah. Tadi dijanjikan bahwa kami tidak menjatuhkan azab, melainkan kepada orang-orang yang sangat kafir. Sangat itu dari kata kafur. Kalau bahasa Arabnya namanya sighat mubalaghah. Kayak sobirun, penyabar. Tapi kalau sobur, sangat sabarnya. Begitu. Ayat yang lain. Wa qala ta'ala, inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Inna sesungguhnya kami maksudnya Allah Ta'ala. Salah, kok kaminya sungguh, salah. Sungguh telah diwahyukan kepada kaminya tidak kami Allah, kami semuanya ini, bahwa siksa itu, annal adzab ala man kadzdzaba, akan ditimbakan kepada siapapun yang mendustakan. Kadzdzaba dari kata bohong, dusta. Berarti dusta ya tidak mempercayai, tidak mengimani, namanya mendustakan, tidak mengakui. Watawalla, dan berpaling. Berpaling itu apa? Melengos. Melengos itu gimana? Nggak mau nyambut, nggak mau nerima. Bahasa kasar Jawanya ngelepeh. Jadi dikasih ajaran agama, ngelepeh atau nolak. Maka kita juga begitu. Ibu-ibu kalau sudah betul-betul bersaksi, apapun yang datang dari Allah harus diterima.
Jangan ditolak apapun ajarannya. Makanya dari seluruh Al-Quran ya harus diterima, disuruh apa aja. Nah biasanya kan kita contohnya yang dicontohkan kan sholat, zakat, puasa, iya semuanya itu. Yang lain juga ya harus ya. Apa namanya tadi? Asalkan apa tadi Kak? Sesungguhnya siksa itu hanya ditimpakan kepada orang yang apa tadi itu? Mendustakan. Dustakan maksudnya tidak mempercayai, tidak meyakini, apalagi setelah tidak percaya, watawalla, dan dia berpaling. Maka kan kontra, memang kontra dengan ikrar kita yang dulu setelah asyhadu alla ilaha illallah kan terus raditu billahi rabba. Namanya ridho itu ya legowo. Legowo ya diterima seluruhnya, tidak nolak. Namanya raditu billahi rabba. Kalau dilihat lagi wabil islami dina, ya, ridho sudah. Namanya sudah ridho, disuruh kayak apa ya iya. Kalau nggak kuat ya la haula wala quwata illa billah. Sebab kalau sudah di atasnya tidak kuat lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan begitu ceritanya. Makanya memang kalau sudah oke, konsekuensinya ya ayo begitu. Itu namanya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau dalam ayat Al-Qur'an ya berarti ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Seluruhnya. Kalau seandainya dirimu belum mampu melaksanakan, terima dulu. Terima dulu. Apalagi? Wa qala ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati, dan rahmatku. Rahmatku berarti kasih sayangku, belas kasihanku, nikmatku, ampunanku, ini masuk rahmat semuanya. Wasiat jauh lebih luas. Kulla syai'in. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Meliputi maksudnya kalau dirangkul, kalau di apa namanya menyelimuti, ketutup semuanya. Selimutnya jauh lebih lebaran. Jadi dosanya kalau seandainya diliputi dengan rahmatnya Allah, maka dosa ini akan hilang, tertutup semua. Maka dari awal tadi diharap, berharaplah, jangan sampai pada putus asa, jangan sampai putus harapan bahwa di sana rahmat Allah sangat luas. Nah, di hadis-hadisnya ini tidak saya himpun, tidak saya cantumkan semuanya karena ada beberapa hadis yang panjang. Tapi kesemuanya dipastikan adalah ngajak untuk berharap kepada Allah. Tidak ada yang putus asa, tidak ada yang pesimis, tapi harus bangkit. Begitu. Di antaranya adalah wa an Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Man barang siapa syahida yang bersaksi. Bersaksi maksudnya mau mengikrarkan diri, namanya bersaksi. Maka jangan sampai pura-pura ikrarnya. Maka tidak boleh dipaksa. Maka dulu Rasulullah ketika perang ada tawanan, masuk Islam apa enggak? Enggak bisa begitu. Jadi pedang terus diinin, masuk Islam apa enggak? Enggak.
karena tidak ada paksaan. Maka dari setiap orang itu kok mau mengikrarkan dirinya, namanya bersaksi. Apa yang diikrarkan? Allah ilaha illa anta, apa? Allah ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti dia harus rela yang selain-selainnya kok selama ini dianggap Tuhan juga, maka ya harus disingkirkan. Kalau zaman jahiliyah yang dianggap Tuhan diantara berhala. Lah berhalanya orang-orang modern ya bisa jadi teknologi dianggap Tuhan, jangan sampai. Demokrasi misalnya jangan juga. Hanya peralatan menuju musyawarah aja kalau demokrasi. Jangan sampai dituhankan, apalagi sampai atasan kok dituhankan. Nah, kalau dalam dunia mistis atau dalam dunia perdukunan ya berarti jangan sampai sihir-sihir itu juga. Jimat, terus apa lagi? Gitu. Menyan, terus apa lagi? Ya. Jimat, menyan, terus apa lagi biasanya? Dukun, paranormal. Karena itu adalah bagian dari syirik. Atau kita bisa jadi karena agak modern, lintas agama, ini juga takutnya masuk syirik juga. Menganggap agama, semua agama benar, jangan sampai. Udah ekar. Nah kita berharap yang sana juga menganggap agamanya benar, nah, gitu. Biar. Nah kalau toleransi, ya nanti pas lagi Agustusan, pas lagi pemilu, pas lagi voli, pas lagi lomba-lomba. Tapi kalau pas puasa Ramadan, nah biarin pada terawih. Udah kamu istirahat dulu, karena tidak jadwalmu istirahat. Nanti pas kebaktian, ya pasti yang rajin. Sampai begadang, sampai iktikaf di sana. Yang sini, berhubung itu tidak ajaran agama, jangan ikut. Istirahat dulu, istirahat. Biar nanti kalau malam-malam bisa tahajud, begitu namanya. Jadi namanya toleransi, mempersilahkan saudaranya untuk ibadah sepuas-puasnya. Sebab malah ini pengakuan para tokoh yang sama. Kalau ada saudara kita ini, kok nyumbang sholawat di sana, itu malah mereka itu malah menganggap ngerecokin ibadah kami. Cuma kadang saudara kita yang nggak punya malu. Mereka lagi ibadah, kita recokin dengan sholawat. Nah, biasanya begitu. Ketika mereka merayakan hari rayanya. Maka kalau dilihat dari ini, hati-hati juga soal itu. Ketika nanti pasti. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Berarti gimana? Tidak orang sembarangan, betul-betul pilihan Allah yang diutus. Maka berhubung itu utusan Allah, maka dirimu harus muliakan. Harus kau terima utusannya. Maka kalau ada orang wa anna Isa, termasuk sesungguhnya Isa itu juga hamba Allah, tidak anaknya. Hamba Allah. Wa rasuluhu, dan rasul utusannya, wa kalimatuhu, dan kalimahnya, kalimat firmannya yang dituangkan dalam diri Isa, alqaha, yang dihembuskan oleh Allah, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang ditiupkan. Maka melalui ayat ini kok sampai Isa lahir tanpa bapak, ya diantaranya alqaha. Nah kalau kita tidak percaya bahwa masa iya, tidak mustahil, ya termasuk mukjizat. Tapi itu sudah dikatakan dalam Al-Quran. Padahal kita sudah ikrar atau percaya bahwa maha benar Allah yang di Al-Quran. Bahkan tidak hanya mustahil-mustahilan, kejadian-kejadian yang belum terrealisasi aja juga harus wajib diimani. Apa misalnya? Ya banyak. Kalau misalnya orang-orang yang sudah mati bertahun-tahun nanti akan bangkit, itu kita kira-kira benar atau mustahil? Ya benar. Kok tahu benarnya? Kita sudah yakin dengan apa
yang di firman Allah. Kalau dalam surat Yasin apa itu? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Ini ceritanya kan ketika Rasulullah SAW bilangin, jangan pada nakal, jangan pada selingkuh, jangan pada mabuk-mabukan, jangan pada tawur-tawuran. Sebab dirimu nanti kalau mati akan diminta pertanggungjawaban. Itu ketika orang jahiliyah karena tidak terima yang disebut dengan kadzdzaba tadi, mendustakan, maka mereka mengolok-ngolok Nabi. Ngolok-ngoloknya nyari tulang-tulang yang ada yang jenazah atau mayat-mayat dulu terus dihadapkan. Apakah tulang-tulang sudah berserakan ini nanti bisa bangkit kayak tengkorak begitu? Maka dijawab Al-Quran tadi itu, yang menghidupkan adalah zat yang menciptakan di awal. Kalau dirimu ya nggak bakal. Kalau dirimu bayangannya ada tulang-tulang, bagaimana agar nyolderi lagi, terus dikasih apa namanya daging, dikasih kulit gitu. Iya, itu manual dirimu kalau yang menciptakan. Ya kalau Allah, kalau sudah innama amruhu idza arada, gitu. Itu namanya. Ini untuk menjelaskan, jangankan yang tanpa bapak, yang ini aja bisa. Gitu. Wa annal jannata haqqun, dan sesungguhnya surga itu benar adanya. Maksudnya benar, tidak omong kosong. Maksudnya tidak omong kosong, tidak hoax. Maksudnya tidak hoax, tidak ada prank, kibulin. Tidak ada ceritanya orang Islam, orang mukmin yang sudah tekun-tekun, loh ternyata bohongan. Benar adanya. Justru karena percaya benar sampai kita bila-bilain. Hujan-hujanan masih ngaji. Itu pengen apa itu? Karena percaya surga itu benar adanya. Jadi jerih payah kita tadi, lagi adem-adem begini, gerimis-gerimis begini dan sebagainya, itu adalah agar apa? Untuk nambah-nambahin agar dimudahkan untuk masuk surganya. Begitu. Karena memang fadilah dan keutamaan ngaji begitu. Terus apa lagi nih? Wan naro haqqun, dan sesungguhnya neraka itu juga benar adanya, tidak bohongan. Maka kalau memang dirimu nakal, berhentilah. Sebab kalau kau terusin dan tidak tahu namanya ajal itu kapan, masuk neraka bahaya. Urusannya panjang. Maka segera berhenti, mumpung Allah kasih kesempatan banyak, karena rahmatnya jauh lebih luas daripada dosa-dosa hambanya. Nah ini, kalau ada orang tadi ya, yang seperti itu tadi itu memberikan kesaksian-kesaksian, walaupun dalam perjalanannya pernah salah dan khilaf dan dosa, asalkan tadi itu percaya bahwa Allah adalah tiada Tuhan selain Allah, dan selanjutnya tadi adkhalahullah, maka Allah akan masukkan orang ini, dimasukkan di mana? Al jannah, surga. Alama kana minal amali, sesuai dengan amal-amal yang telah dilakukan. Maksudnya sesuai dengan amal ya berarti ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah kenapa? Karena ngajinya ada yang datang lebih awal, ada yang nyusul, ada yang pas lagi ramah tamah baru datang. Masuk surganya beda. Begitu. Sholatnya ada yang cuma ngambil sholat wajibnya saja, ada yang ngambil sholat sunnah rawatib saja, masih lumayan. Rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, yang ibu-ibu sebut dengan qobliyah dan ba'diyah. Yang lain ini berarti sholat-sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat hari raya, sholat taraweh, termasuk. Ini yang disebut dengan ala makana minal amali. Wa fi riwayatin li Muslim,
Dan dalam riwayat Imam Muslim redaksinya, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah harramallahu alaihin nar. Kalau tadi adkhalahullahul jannata. Kalau di bawahnya ini Allah haramkan padanya neraka. Maka tinggal kesaksiannya, tulus apa enggak, lahir batin atau enggak. Nah, itu nanti. Kalau memang luar dalam, betul-betul dalam ininya, maka dosa-dosanya juga akan lebur. Hadis selanjutnya. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla. Ini kalau ada hadis kok bunyinya yaqulullahu azza wa jalla atau qala Allahu azza wa jalla, itu namanya hadis qudsi. Karena hadisnya itu mengutip dari firman Allah, cuma tidak dituangkan di Al-Quran. Nah, bedanya. Apa itu firman Allah yang kemudian ditiru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man jaa bil hasanati, barang siapa yang datang dengan kebaikan. Kebaikan itu ya berarti datangnya di sini tidak jasad saja, tapi di sini dengan bawa senyumnya, dengan bawa berseri-serinya, jangan manyun. Apalagi senyum ya dibawa apa? Permen ya dibawa bil hasanat. Terus sana apa itu? Kelihatan apa di sana itu? Lontong apa itu? Bil hasanat semuanya. Atau yang tadi diedarkan tadi itu apa? Bil hasanat. Siapa yang datang dengan kebaikan, falahu, maka baginya dapat balasan asy'aru amsalihah, akan mendapatkan balasan dan hadiah sampai berlipat 10. Cuma jangan sampai ketika ada iming-iming seperti ini kita terus pede. Pede gimana? Misalnya dalam satu majelis, padahal dia sangat mampu sekali, terus infak di masjid misalnya, biar nanti di alam kuburnya itu adem, maka dia infak AC 1 dengan harapan nanti di akhirat dibalas berapa itu? 1 jadi berapa? 10 untuk ngademin mahsyar. Kira-kira adem atau belum itu? Belum. Makanya artinya jangan sampai dihitung begitu, nanti malah capek kalau kita ngitung. Tapi kita yakin akan dibalas berlipat-lipat. Maksudnya gimana? Kalau memang dirimu lagi lapang, sehingga kalau mendatangkan kebaikan kok bisa 10, ya 10. Gitu. Jangan cuma, wah nanti kalau saya infak 10 AC udah kebanyakan nanti di mahsyar. Jangan begitu. Ini namanya jangan pede. Atau kalau duit ya berarti kalau 1 miliar jadi berapa itu? 10 miliar, bahkan azyad, lebih. Ziyadah itu kan tambahan, lebih tambah lagi, lebih dari 10 kali lipat. Cuma misalnya ibu-ibu ke akhirat cuma membawa 10 miliar, kira-kira cukup apa enggak itu? Kenapa enggak cukup? Karena ibu-ibu nanti di ayat yang lain juga ditegur bahwa 1 harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bahkan ayat yang lain malah lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'ud. Tapi maksudnya ini iming-iming yang bagus, ada penuh harap, ya Allah mohon Engkau terima sedekahku, bahwa yang aku bawa ini tidak dalam rangka biar dipilih, biar dicoblos, namanya rojak. Wa man jaa bis sayyiati, dan barang siapa yang datang dengan keburukan. Keburukan berarti dosa. Dosa berarti khilaf, salah.
Sayyi itu keburukan, jelek. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Maka balasannya sesuai dengan keburukan yang dilakukan. Buruknya satu, maka dibalas satu. Jahatnya satu, dibalas satu. Aufiru, atau justru malah Allah ampuni. Jadi kesemuanya ini kan ngasih peluang harapan yang sangat lebar. Maka ketika Allah sudah membuka diri seperti ini, maka jangan sampai dirimu pada putus asa. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal. Sejengkal itu berapa? Sekilan. Ya, sekilan. Maka aku mendekat kepadanya sehasta. Berarti datangnya hamba ini Allah jauh lebih cepat nyambutnya. Saking sayangnya. Kita punya anak bayi, dia baru melangkah berapa kita langsung serobat. Saking nunggu-nunggunya sayang. Yang kebangetannya adalah ketika Allah sudah nunggu, dia malah kabur tadi. Yang disebut dengan kadzdzaba wa tawalla. Lah Allah sudah nyambut gini malah melengos. Setelah malah menjauh. Itu orang yang putus asa, tidak roja namanya. Wa man taqarraba minni dhira'an, dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya sedepa. Sehasta, sedepa, tambah lagi. Barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, wa man atani yamshi, berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan bergegas. Bergegas itu apa? Bahasa Jawanya ngoncok. Ngoncok yang jalan tapi cepat ya. Jadi seakan-akan hamba yang datang kepada Allah dengan nyantai, Allah sudah menyambutnya dengan tadi bergegas. Jadi kalau dibahasakan kurang apanya Allah dengan segala kasih sayangnya itu. Berarti yang kebangetan ya hambanya juga. Kalau maka diingatkan dengan babnya tadi, roja, berharaplah gitu. Berharaplah, jangan sampai putus asa walaupun dirimu sudah tenggelam dengan dosa-dosamu. Waman laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'a. Luar biasa ditimpal-timpali dengan pernyataan ini. Barang siapa menemuiku dengan membawa kesalahan hampir sepenuh bumi. Padahal kita tidak sampai segitunya juga. Seandainya dosanya saking banyaknya separuh bumi. Asalkan tanpa menyekutukanku, berarti asalkan tidak syirik. Maka betul-betul hati-hati, syirik itu sangat sangat bahaya. Masih berdukun, masih jangan. Dengan sesuatu, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebanyak kesalahan yang dilakukannya. Berapapun. Namanya roja. Agar dengan ada pernyataan-pernyataan seperti ini menjadikan kita tidak akan putus asa karena banyak kesempatan dan terbuka lebar. Nomor 3. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal mujibatani. Qala man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah wa man mata yusyriku bihi syai'a
dakhalan nar. Ada seorang badui. Badui itu apa? Badui itu orang kampung. Orang kampung, orang desa. Orang desa berarti apa itu? Enggak pengalaman, polos lugu, namanya kampungan. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking polosnya, ya Rasulullah, apakah dua hal yang meniscayakan itu, mengharuskan. Jadi kalau ada orang ini harus ini namanya keniscayaan. Maka beliau Rasulullah SAW jawab, barang siapa mati, man mata tadi ya, la yusyriku billah, asalkan tidak berbuat syirik dan menyekutukan Allah, maka dia niscaya. Maka niscaya apa selanjutnya? Dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Jadi seakan-akan ya ini, kalau seandainya terpaksa nakal jangan sampai syirik gitu. Syukur enggak nakal, malah bagus. Jadi nakal itu ketika terdesak aja, jangan sampai ngentengin. Waman mata yusyriku bi syai'a, tapi sebaliknya, dan barang siapa yang mati sementara ia masih syirik, kesyirikannya masih tenggelam, masih buka layanan perdukunan misalnya, atau masih lintas agama, ya jangan juga. Sebab kalau lintas agama nanti namanya murtad, jangan sampai murtad. Maka kalau orang mati dengan meninggalkan kesyirikannya, meninggalkan bukan berarti ngelapas ya, masih setia dengan kesyirikannya, maka dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Berarti kalau diusutkan ke judul babnya, apapun dosa yang telah kau lakukan, asalkan tidak syirik, maka masih banyak harapan, masih banyak peluang untuk diampuni oleh Allah Ta'ala. Hadis berikutnya, sampai mana tadi Ibu? Hadis berapa ini? Ini hadisnya banyak, apalagi kalau aslinya ini mulai banyak terus panjang-panjang. Ini kan tadi saya pilihkan yang agak mudah, ya pendek, juga pesannya sampai. Hadis yang keempat, 4 ini maksudnya dari urutan yang saya ini, bukan 4 yang ada di Riyadhus Shalihin karena banyak. Ya. Wa an Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idzam ra'atun minas sabyi tas'a idz wajadat sabiyan fis sabyi. Ini cukup agak cukup panjang juga. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikanlah tawanan perang. Tawanan perang ini adalah sabyin itu. Jadi qadima, Rasulullah datang disodori bisabyin, dengan tawanan perang. Dari tawaran perang itu faidan, tiba-tiba ada imro'atun, seorang perempuan, minas sabyi, dari tawaran-tawanan itu, tas'a, meronta-ronta. Ini kalau terjemahnya langsung, Rasulullah disampaikan tawanan perang, tiba-tiba seorang wanita di antara tawanan itu meronta-ronta karena ia menemukan seorang anak di tengah para tawanan tersebut. Namanya ibu-ibu melihat anak kecil. Ya, kecil ikut ngantri bansos, kan kasihan ya. Teriak-teriak dia, anak keinjak, begitu istilahnya.
refleksi naluri seorang ibu-ibu melihat anak kecil yang lagi anak kecil. Makanya mestinya harus dibebaskan. Maka termasuk anak-anak Palestina yang teriak-teriak itu mestinya malah justru ibu-ibu yang menyuarakan mestinya. Yang apa itu? Atuna. Apa ya? Tufuli. Mestinya yang teriak-teriak adalah ibu-ibu itu. Maka mestinya kayak di UNICEF apa ini yang badan internasional yang di bidang anak-anak itu lebih lantang lagi teriaknya. Maka syukur juga alhamdulillah Bu Menteri Luar Negeri cukup menyuarakan, ya bagus. Tapi kita ya semoga lebih lantang lagi menteri-menteri luar negeri yang lain. Lalu wanita itu mengambil anak tersebut, meletakkannya di perutnya dan menyusuinya. Enggak tega begitu anak-anak kok ikut. Atau kalau di rohingya lagi di di pinggir-pinggir pantai anak-anak kecil, enggak tega. Atau kalau di Giska ya berarti kok ngikut ngantri bansos. Tapi kalau enggak ikut ngantri malah main-main di rumah, kecemplung danau ada juga itu. Di berita saya lihat berita anak-anak mati kecemplung ini gara-gara ibunya ngikut ngantri bansos ada juga. Sana-sana di negeri kita itu. Padahal kemarin beras-beras dibagi-bagi, ini kok susah ngantri-ngantri sampai begitu. Maka wajar kalau bangsa kita yang lugu-lugu itu pemilunya jangan 5 tahun sekali, tapi 5 bulan sekali begitu aja biar bagian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, menurut kalian, apakah wanita itu tega melemparkan anaknya ke dalam api? Jadi bisa kebayang tadi ya, anak-anak yang ikut ngantri kemanasan, dia nggak tega, langsung diambil, terus dilus-lus, terus dikerudungi ini biar tidak kepanasan. Maka Rasulullah SAW mengibaratkan, apakah seorang ibu yang refleks tadi itu, padahal itu tidak adanya, langsung dilindungi. Kemudian kok ada ibu yang tega melempar anak ke dalam api neraka, tega apa enggak? Maka kami menjawab, kami para sahabat, tidak tentunya, demi Allah. Maka ketika sahabat menjawab tidak, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Bisa bayangin ya? Ibu-ibu yang punya anaknya lagi meriang sedikit aja, gimana nih? Siul-siul apa panik? Panik, terus kayaknya namanya orang panik gimana? Apalagi paniknya tidak tertahan, bisa jadi langsung rumah sakit, langsung gitu. Ya. Jadi ini tadi itu pesan akhirnya Rasulullah, sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Padahal seorang ibu sayang terhadap anaknya dan gitu. Berarti gimana? Karena memang sayang, berarti kalau seandainya asalkan hambanya itu berharap, maka Allah akan terima. Ya tadi ceritanya balik lagi, asalkan dia mau menghadap aja, Allah sudah sambut. Yang Allah masih murka itu adalah ketika hambanya melengos saja gitu, berpaling. Tapi begitu menghadap, maka Allah sudah. Ibaratnya begini, walaupun Allah ya tidak bisa divisualisasi jalan ya enggak. Hadis yang lain, sampai mana tadi? Oh iya. Lallahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Hadis kelima. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu rahmata mi'ata
juz'in. Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Ini kalau diartikan dari awal, aku mendengar Rasulullah. Akunya di sini adalah sahabat Ibnu Umar tadi. Sahabat siapa tadi? Umar bin Khattab. Karena ngikut pada nomor 4 dan darinya. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, dan dia Allah menahan, fa'amsaka. Maka namanya puasa itu imsak. Imsak itu berarti menahan. Menahan, enggak makan lagi, enggak minum lagi. Nah, ini dari 10 rahmat yang dijadikan Allah, 99-nya ditahan oleh Allah. Ya, ditahan oleh Allah. Sementara yang satu, wa anzala fil ardi, dan dia Allah menurunkan fil ardi, di muka bumi ini. Apa yang diturunkan Allah? Juz'an wahidan, 1 bagian saja. Tapi walaupun 1 bagian saja dari 100 tadi itu, famin dzalikal juz'i, dari 1 bagian rahmat itu semua makhluk saling menyayangi. Maksudnya menyayangi kebagian semuanya, kasih sayangnya. Hingga seekor binatang yang mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menginjak anaknya. Termasuk bentuk-bentuk kasih sayang yang satu dibagi-bagi seluruh alam semesta. Sehingga misalnya gajah, walaupun mungkin kakinya berat, bawa perutnya dan badannya berat, berhubung kalau mau ditaruh ternyata di bawahnya ada anaknya, ditahan rahmatnya. Atau kalau diteruskan, seorang singa, seekor singa yang apa itu namanya, beringas atau buas itu, tapi dengan anaknya nggak dibuang, sayang. Itulah bagian-bagian dari 1 yang dibagi-bagi seluruh alam. Maksudnya gimana? Itu yang 1. Bagaimana dengan yang 99? Berarti kalau dibagi kepada orang yang dosa-dosa tadi lebih begitu maksudnya. Maka berhubung lebih, buat dirimu itu berharap kepada Allah. Jangan sampai pada melengos. Ya. Luar biasa ajakan-ajakan bab ini, Ibu sekalian. Karena kita tahu diri tidak maksum, tidak malaikat begitu. Ya ghibah, yang kerumbi, yang lain sebagainya. Hatta hafirha an waladi. Wa fi riwayatin inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin, sama juga. Sesungguhnya Allah mempunyai apa tadi itu 100 rahmat. Tapi ini sekedar contoh ya ibu-ibu. Loh, katanya Allah kaya kok cuma punya 100, bukan 1 miliar. Nah itu bahasa gini. So kalau nanti dia nggak terhingga wasiat tadi itu, ini kan contoh bahasa biar kita itu nangkep, sehingga nangkep ilustrasinya 100, yang satunya bagi orang sejagat. Anzala minha rahmatan, 1 rahmat yang diturunkan di muka bumi, bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami, malah itu merata semua makhluk, tidak hanya manusia, ya. Sehingga mereka saling kasih menyayangi. Ini riwayat-riwayatnya hampir sama-sama juga ini. Rawahu Muslim aidan min riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin.
Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalqu. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis seperti ini dari Salman Al-Farisi. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Tadi sudah saya jelaskan. Ini hanya hitungan-hitungan untuk contoh biar kita cepat memahaminya. Sebab Allah yang maha kaya cuma kalau teman-teman salafi ya nggak usah kau pikirin terlalu jauh. Kalau memang 100 ya 100. Seakan-akan benar juga. Jangan terlalu reseh gitu istilah. Agar difahami. Cuma ini tadi saya jelaskan biar cepat dipahami. Dari 100 itu satunya saja gitu ya. Di antaranya ada satu rahmat yang dengannya semua makhluk mengasihi di antara mereka. Rukun, damai. Sedangkan yang 99 lainnya untuk hari kiamat nanti. Jadi termasuk kalau tidak usah bayangin binatang, apalagi jumlah binatang berapa itu? Sapi di dunia ini ada berapa biji? Kambing, terus apa lagi? Ya kalau tengkar-tengkar itu ya nganu ya istilahnya ya, apa namanya? Sunatullah ya bagiannya. Sama kayak ibu-ibu begitu. Namanya lika-liku hidup. Ya ada sehat, ada sakit. Cuma ibu-ibu sehatnya berapa hari? Berhari-hari. Sakitnya? Ya paling 2 hari, 3 hari terus minum obat sembuh. Bandingannya begitu. Jadi maksudnya bukan berarti lo katanya saling menyayangi, tapi kucing kadang kerahan juga. Ya kerahan itu cuma seni hidup kan istilahnya. Ibu-ibu sama suami juga apa namanya harmonis apa namanya apa itu sakinah atau pernah agak anu juga. Karena bisa jadi istrinya paslon 1, suaminya paslon 2 kadang ada. Istrinya oranye, suaminya hijau misalnya. Ada beberapa kesalahpahaman. Tapi ya cekcoknya cuma ya berapa menit atau berapa jam. Rukunnya berapa hari? Berhari-hari. Sebab kalau tidak rukun sepanjang hari namanya cerai. Tapi belakangan tingkat hitungan cerai juga sangat banyak. Ya berarti ada fitnah berikutnya nih. Tapi sebanyak-banyak cerai ya masih banyak orang yang masih rukun. Orang segini itu tadi yang disebutkan bahwa rahmat katanya saling sayang ini kok ada tawuran ya ada juga. Tapi namanya tawuran satu itu sudah menjadi kita ngelus dada. Atau gini, sakit sehari kira-kira gimana ini? Paniknya. Tapi kalau sehat seharian gimana? Kurang dirasa, sama juga. Kurang dirasa. Sampai yang terakhir ya, hadis ke-6. Ke-6 kalau di sini itu sudah hadis keberapa ini? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lamma khalaqa. Saya ambil dari mana ini tadi? Saya loncat hadis keberapa ini ibu-ibu sekalian? Ini yang saya catat di nomor 6.
Oh, malah hadis sebelumnya. Ya, ya kalau diurutan di Maktabah Syamilah malah kebalik. Jadi nomor 6 ini itu adalah hadis di nomor 8. Nah, malah mestinya sebelumnya. Ya, nomor 8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahul khalqa, ketika Allah menciptakan semua makhluk, kataba fi kitabin, maka Allah menetapkan dalam sebuah kitab, kita misalnya Lauhil Mahfud, catatan-catatan yang ada di sisinya, yaitu di atas aras. Nah, kita tinggal ini harus pakai iman. Kalau tidak iman, tidak pakai iman, aras yang mana? Berarti bukunya ada gede untuk nyatat orang segini banyak. Itu namanya harus iman. Maka dalam surat awal di awal surat Al-Baqarah, ya benar, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Sebab kalau tidak beriman kepada yang gaib, mungkin kita hanya percaya yang kita lihat ini, senjangkonya. Padahal alam semesta itu ya mungkin suwana sana juga. Sementara kita yang kita lihat Pondok Gede, Jati Makmur, Cikunir, begitu. Lebih suwana lagi. Mungkin kita ngelihat jin aja nggak lihat malaikat, apalagi ngelihat pahala. Maka ini juga sama juga Ibu, termasuk adalah bahwa ada buku catatan di aras, ya. Fahuwa indahu fawqal arsy, yang dicatat di antara buku catatan tebal dan sebagainya. Catatnya maksudnya ditetapkan. Apa yang ditetapkan atau dicatat di sana? Rahmatku mengalahkan murkaku. Maksudnya gimana? Kalau ada seorang hamba nakal, itu Allah ridha apa murka? Ada hamba nakal, ya tentunya Allah murka. Cuma ketika murka ini, kok hamba ini terus rojak menghadap kepada Allah dan sebagainya, maka rahmatnya akan menghapus. Namanya mengalahkan. Mengalahkan bisa jadi menghapus, bisa jadi numpui. Numpui berarti ya hilang. Maka betul-betul ini semuanya adalah ajakan rojak tadi. Rojak. Ya, ibu sekalian, ini tadi dalam riwayat yang lain disebutkan rahmatku telah mengalahkan murkaku. Masih mengalahkan. Tadi sing kesel mau cemplungin neraka, masa? Cuma delalahnya ketika agak usia agak sepuh sedikit mendekati lansia, terus ngaji Riyadhus Shalihin, akan di bahasa kita diputihkan. Cuma memang ya harus kembali sesuai rojaknya, berharapnya sungguh-sungguh atau cuma pura-pura. Oleh karena itu ibu sekalian, ini mumpung ada kesempatan bagus, sambil tengok diri, sambil mengaca kira-kira perjalanan kita sebelum-sebelumnya kayak apa. Kalau seandainya pernah hitam, pernah gelap dan sebagainya, ini ada harapan-harapan baik yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai pada awal tadi itu melengos. Jangan sampai menjauh. Jangan sampai tidak percaya tadi itu, mendustakan. Tapi betul-betul harus mengakui dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan menyambut jauh lebih cepat daripada kita menghadapnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Tafadhali Ibu kalau masih ada tanya jawab. Cukup atau ada tanya jawab? Cukup. Gimana?
Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Enak.